Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dimanapun adik-adik berada. Hari ini pada video ini saya akan menerangkan mengenai prinsip-prinsip desain gigi tiruan lepasan. Saya Valentina Rosadi, dokter gigi spesialis prostodoncia, merupakan staf di Departemen Prostodoncia FKG Universitas Pajajaran. Mari kita mulai ya. Oke, prinsip desain gigi tiruan lengkap pada dasarnya memuat berbagai faktor, yaitu support, retensi, stabilisasi, keseimbangan oklusal, keseimbangan otot, arah pemasangan, estetik, dan fonetik. Pada gambar yang kanan kita bisa melihat bahwa retensi, stabilisasi, dan support itu saling mendukung satu sama lain, saling mempengaruhi. Jadi kalau retensinya bagus, maka didapat dari stabilisasi dan support yang bagus juga. Kalau stabilisasinya kurang, maka retensinya pun akan berkurang, demikian juga dengan support. Nah, konsep ini mungkin belum terlalu bisa dipahami, namun seiring berjalan nanti penjelasan, saya harap kita adik-adik semua bisa memahami apa yang disampaikan pada prinsip-prinsip desain ini. Retensi adalah kemampuan gigi tiruan bertahan terhadap arah pelepasan atau dislodgement. Stabilisasi adalah kemampuan gigi tiruan untuk bertahan terhadap perpindahan tempat ke lateral atau displacement, atau kegoncangan pada saat fungsi atau di bawah tekanan. Jadi pada retensi, gigi tiruan itu mampu untuk melawan gaya-gaya yang melepaskan ke arah oklusal. Dan stabilisasi, gigi tiruannya mampu untuk bertahan tidak bergoncang pada waktu pasien menggunakannya untuk fungsi. Pada waktu mengunyah, itu pengunyahan dipakai di arah lateral, kanan dan kiri, sehingga stabilisasi adalah sifat gigi tiruan di mana dia mampu menahan kegoncangan itu ketika saat dipakai fungsi di arah lateral. Support sendiri adalah kemampuan gigi tiruan bertahan terhadap gaya yang mengarah ke apikal. Ya, support didukung oleh support dari gigi dan dari mukosa. Jadi kita bisa melihat tiga faktor ini, di mana retensi adalah kemampuan dia untuk tidak melepas ke arah oklusal, stabilisasi untuk tidak lepas di bawah fungsi di arah lateral, dan support kemampuan dia bertahan terhadap gaya yang mengarah ke apikal, ke basisnya ya. Dan peraturannya adalah memang jika kekuatan daya retensi yang besar dengan lebih besar daripada kemampuan gaya yang melepaskan, ditambah dengan support yang baik, akan menghasilkan stabilisasi yang baik. Retensi dalam gigi tiruan lepasan banyak sekali faktornya. Dimulai dengan adesi, di mana adesi adalah gaya tarik-menarik antara dua molekul yang berlawanan jenis. Pada gigi tiruan yaitu antara saliva dan landasan dan saliva dengan mukosa. Kohesi adalah gaya tarik-menarik antara dua molekul yang sama jenisnya pada gigi tiruan lengkap, yaitu gaya tarik-menarik molekul saliva. Ini juga berhubungan dengan retensi tegangan permukaan. Bisa kita lihat ya, kalau selapis tipis saliva antara basis tiruan, gigi tiruan, dengan daerah denture bearing area atau mukosa gigi tiruan, mukosa pasien, itu membentuk retensi yang sangat baik. Kohesi itu terdiri dari tarik-menarik antara molekul salivanya. Dan yang dimaksud dengan retensi tegangan permukaan adalah lapisan tipis dari saliva itu menahan gaya melepaskan karena adanya lapisan interface antara udara dengan cairan. Jadi dibutuhkan suatu jumlah gaya khusus untuk bisa melepaskan saliva yang menempelkan denture dengan mukosa. Jika dia memiliki tegangan permukaan yang baik, maka tidak mudah langsung lepas. Dia membutuhkan ekstra daya supaya bisa lepas.
Retensi muskular adalah retensi yang didapatkan dari dukungan otot bibir, lidah, dan pipi. Retensi ini bersamaan didapatkan dengan retensi atmosferik pada proses border molding. Retensi atmosferik adalah retensi yang didapat dari tekanan 0 atm di bawah landasan gigi tiruan. Didapat melalui border molding untuk mendapatkan seal di mucobucofold dan hanya didapatkan pada gigi tiruan lengkap. Retensi gaya berat atau gravitasi merupakan retensi yang didapat dari gaya tarik bumi yang menguntungkan pada gigi tiruan rahang bawah. Ya, sehingga retensi muskular itu bisa terjadi pada gigi tiruan sebagian lepasan. Ya, tapi retensi atmosferik hanya dapat terjadi pada gigi tiruan lengkap karena retensi atmosferik memiliki seal yang memungkinkan adanya tekanan 0 atm di bawah landasan. Ya, dari model studi yang sudah kita buat, maka kita cor dalam basis segi 7. Lalu kita bisa menentukan batas perluasan landasannya ya. Digambar dulu dengan pensil di basis gigi tiruannya. Lalu dilakukan relief ataupun blocking out pada daerah undercut yang tidak menguntungkan atau pada daerah linggir yang bulbous, gitu ya, atau pada daerah yang kompresibilitasnya tinggi sehingga akan terlalu menekan. Di relief sehingga daerah itu tidak akan tertekan oleh proses berikutnya gitu ya, mau kita akan mencetak atau membuatkan sendok cetak pribadi, daerah yang terlalu kompresibilitasnya terlalu tinggi itu tidak akan tertekan. Ya, daerah undercut itu kan menghalangi pemakaian sehingga dia juga harus di blocking out. Nah, berdasarkan prinsip-prinsip tadi dari retensi, maka kita akan mencoba membuat sendok cetak pribadi. Sendok cetak pribadi ini bisa dibuat dari akrilik, bisa dari akrilik self cure, bisa dari akrilik lab cure, bisa dari selak. Setelah kita lakukan blocking out dan relief, maka bisa dilihat tidak ada daerah yang menjadi undercut di modelnya. Setelah itu akrilik dibentuk, ya bisa akrilik self cure atau lab cure dibentuk mengikuti apa yang sudah kita gariskan sampai ke mucobucofold. Dan setelah dia mengeras, baik dengan sinar, baik dengan self cure, dengan chemical, lalu tinggal dirapihkan, dipastikan bahwa seluruh frenulum itu terbuka, ya, tidak terbuka dan tidak boleh tertekan oleh sendok cetak pribadinya. Seluruh permukaannya harus halus, tidak boleh ada daerah yang terlalu kasar, tidak boleh daerah kasar dan nanti akan mengiritasi mukosa, itu nggak boleh. Oke, ujungnya kita kasih gagang gitu ya, gagang tambahan untuk nanti membantu memasukkan dan mengeluarkan sendok cetak pribadinya ke dalam mulut. Dipastikan seluruh darah dipoles dengan baik, dengan bersih, dengan halus, tidak ada yang mengiritasi. Apa yang dimaksudkan base plate trimming adalah yang sudah kita buat tadi, si acrylic lead cure atau self cure atau selak itu, kita sesuaikan sama rongga mulut pasien. Nah, jadi tidak boleh ada jaringan bergerak yang tertutup oleh base plate-nya. Jaringan yang tertutup itu harus adalah jaringan yang cekat, jaringan yang tidak bergerak, non-movable gitu ya, dia batas bergerak dan tidak bergerak harus di bawahnya, sehingga pada saat kita memasukkan ke dalam mulut pasien, base plate kita itu nggak goyang, dia nggak turun, dia nggak goncang, dia bisa diam pada waktu kita membuka vestibulum pasien dengan lebar ya, karena dia tidak tertekan, karena dia berada pada daerah yang tidak bergerak. Gitu. Nah, kelebihannya dipotong digunakan bur merah atau bur hijau boleh dan dihaluskan kembali. Dipastikan seluruh jaringan bergerak ya, otot, frenulum itu tidak boleh tertutup oleh base plate. Nah, untuk mendapatkan retensi atmosferik dan retensi muskuler secara bersamaan didapatkan dengan proses muscle trimming. Nah, muscle trimming sudah kita bahas pada slide kemarin. Bahan yang kemarin yaitu
digunakan kompon, ya, digunakan type 2 kompon. Type 2 kompon itu dipanaskannya di atas bunsen karena harus 70 derajat, lalu kita buat per section, ya. Kamu bisa mulai dari posterior, kamu bisa mulai dari anterior. Jangan lupa pada saat muscle trimming, pasiennya itu digerakkan atau menggerakkan. Pilihannya dua. Kamu yang menggerakkan otot-ototnya, otot bibir, otot pipi, atau pasien yang bergerak, gitu ya, dengan mengucapkan huruf-huruf A, huruf I, U, gitu ya. Lalu pasien dengan menirukan menyedot bibirnya jadi mengkerut begitu, lalu mingkem ya, lalu istirahat lagi seperti itu. Bibir seperti itu, lalu kalau pipi digerakkan ya baik ke atas ke bawah, lalu ke depan, ke anterior, posterior gitu ya. Kalau orang bawah dengan gerakan lidah, lidahnya gerak ke kanan, ke kiri ya. Lalu gerakan menelan juga untuk mendapatkan seal di posterior. Lalu bibir juga digerakkan, mingkem, relax gitu ya. Pipinya juga digerakkan ke anterior, ke posterior, depan belakang, lalu ke atas, ditarik, relax lagi gitu. Sehingga didapatkan seluruh permukaan ujung base plate kamu itu terisi sama kompon. Nah, kompon ini merupakan batas, ya, merupakan seal antara mukosa bergerak dan tidak bergerak. Di dalam seal ini diharapkan ada retensi atmosferik. Di dalam seal ini diharapkan terjadi tekanan 0 atm, ya, sehingga benar-benar cekat antara permukaan gigi tiruan dengan mukosanya, dengan jaringan yang menerima atau dengan denture bearing areanya. Kalau sampai seal-nya tidak tepat, maka gigi tiruan itu tidak akan cekat, tidak akan mendapatkan retensi atmosferik. Nah, untuk mendapatkan retensi atmosferik dan retensi muskular setelah dilakukan border molding, maka kita melakukan pencetakan akhir, ya. Pencetakan akhir atau pencetakan fisiologis. Harus menggunakan custom tray atau sendok cetak pribadi atau private trays, kita bilang ya. Tadi bahannya bisa dari akrilik, bisa dari shellac gitu ya. Lalu setelah membuat pinggiran atau seal tadi dengan kompon tipe 2 atau soft kompon, sehingga kita mendapatkan retensi atmosferik dan retensi otot, serta batas perluasan landasan. Karena kita membutuhkan landasan yang meluas demi mendapatkan support yang baik. Sebelum kita melakukan pencetakan akhir, maka membuat escape hole dulu. Escape hole-nya tidak usah banyak, tapi di daerah yang terutama akan banyak bahan cetak, misalnya di palatum, gitu ya. Sehingga bahan cetak itu tidak akan menekan jaringan. Kita akan melakukan pencetakan statis dengan pencetakan dengan bahan mukostatik. Bahan jaringannya harus tipis sehingga harus ada bahan buat dia keluar. Supaya kita mendapatkan support gigi tiruan, di mana gigi tiruannya tidak menekan jaringan. Nah, pada metode open mouth itu biasa pada kasus normal di mana operator dokter giginya yang menggerakkan otot bibir dan pipi pasien. Ya, bila masih tersisa gigi setelah dilakukan border molding ini, maka kita lakukan lagi cetakan yang kedua. Bisa double impression, bisa sectional impression. Kalau tidak ada gigi tersisa, maka langsung saja satu kali jadi menggunakan bahan cetak mukostatik. Tidak perlu lagi di cetakan yang kedua dengan alginat, itu tidak perlu. Langsung dilakukan bahan cetak mukostatik, baik pasta zinc oxide bisa pakai rubber base yaitu light body yang elastomer yang light body, bisa juga dengan gips cetak. Pokoknya menggunakan bahan yang tidak menekan jaringan ya. Ya, ini menggunakan zinc oxide. Jadi setelah sudah selesai kita melakukan border molding, maka kita akan melakukan pencetakan fisiologis. Nah, kalau dia zinc oxide itu sudah dihaluskan, dimanipulasi, harus halus permukaannya, tidak boleh ada gerinjul-gerinjul ya, jadi nggak boleh ada berlipat-lipat, harus halus dengan spatel diratakan. Dilakukan ke pasien. Nah, kalau close method berarti dia pasiennya yang menggerakkan. Kalau open method itu berarti operatornya yang menggerakkan. Sehingga didapat hasilnya seperti yang di kiri bawah ya.
vestibul-usilnya dapat, lalu ruginya dapat, semua yang kita perlukan itu dapat. Nah, closed mouth method biasa dilakukan pada kasus dengan lenggir datar. Ya, mungkin kalian tidak akan mengerjakan lenggir datar, karena lenggir datar biasanya kasusnya agak sulit yang dikerjakan oleh nanti PPDGS Prosto. Pada closed mouth method, kita membuat 3 stop pada permukaan anatomis untuk menghentikan tekanan jaringan pendukung dan memberi ketebalan bahan cetak. Dibuat 2 stop di posterior sebagai pada permukaan mekanis sendok cetak pribadi setinggi dimensi vertikal dan 1 stop di anterior sebagai tumpuan lidah. Dengan bahan cetak biasanya adalah alginat konsistensinya encer, di mana pasien menggerakkan bibir, pipi, dan menelan dengan mulut tertutup dan lidah bertumpu pada stop anterior. Ya, pada closed mouth method ya, jadi si sendok cetaknya itu dibuatkan dia stop. Ya, di posterior itu harus tinggi dimensi vertikal. Jadi kalau dites dulu dia harus tinggi dimensi vertikal dengan rahang atas gitu ya. Lalu setelah itu dipastikan begitu, ada satu lagi harusnya untuk di anterior, ini di foto ini tidak jelas, untuk pasien taruh lidahnya nanti. Border molding dilakukan seperti biasa. Nah, pencetakannya itu pasien yang menggerak-gerakkan ya, karena dalam mulut dia itu posisinya sudah diam. Ya, rahang atasnya sudah ketemu sama sendok cetak pribadinya itu dalam posisi dimensi vertikal, tinggi yang tepat. Sehingga tidak perlu ditahankan, tidak perlu dipegang oleh operator. Itu sambil pasien gigit, dia menggerak-gerakkan sambil dicetakkan. Nah, setelah didapat, sendok cetak yang sudah terisi oleh seal, di pinggirnya sudah ada seal dan terisi oleh bahan cetak mukostatik yang sudah jadi ya. Ingat, hasil pencetakan harus presisi, jadi tidak boleh ada daerah lipatan, tidak boleh ada porus, harus mencetak seluruh permukaan anatomis dengan baik. Maka kita harus melakukan boxing. Boxing pada gigi tiruan lepasan yang lengkap adalah metode sebelum mengecor supaya hasil border molding terjaga dengan baik. Caranya adalah Anda membuat dari lilin merah. Lilin merahnya diputarkan gitu istilahnya ya, mengelilingi hasil cetakan. Ya, kira-kira dibuat sebesar hasil coran, hasil cetakan Anda tadi pakai sendok cetak khusus, pakai custom tray sendok cetak pribadi. Nah, si ujungnya itu, kalau tadi dilihat ya, di sini ada nih, si ujungnya, si bagian buko-buko foldnya yang sudah dibentuk, itu ditopang dulu oleh lilin. Ya, boleh pakai lilin mainan, boleh pakai playdoh gitu semacam itu ya. Sehingga dia akan menopang ujungnya si seal itu dengan baik. Gitu. Nah, setelah itu tertopang dengan lilin malam gitu ya, dengan playdoh maksud saya lilin malam, itu baru dikelilingi lagi oleh lilin yang base plate. Sehingga lilin base plate itu seperti membentuk benteng gitu ya, supaya dia nggak meleot gitu, supaya nanti hasil border molding yang sudah kita buat itu nggak meleot. Setelah itu jadi, baru dicorkan, baru dibuat dengan gips tipe 4. Ya, ini yang disebut dengan metode boxing in. Ya, ini harus dilakukan supaya border molding yang sudah dicapai itu tidak hilang gitu ya, terjaga dengan baik. Nah, begini hasilnya. Kalau kita lihat ya, ini cetakannya. Nah, ini hasil boxing in. Lihat di sini benar-benar daerah sealnya itu terbentuk. Dan ini didapatkan hasil dari si lilin malam tadi yang dibuat melingkar itu. Jadi bentuknya rapi. Nah, beralih ke faktor yang kedua, stabilisasi. Stabilisasi adalah kemampuan gigi tiruan bertahan terhadap perpindahan tempat ke lateral. Kita bilang displacement, yaitu supaya pada waktu fungsi dia nggak goncang. Ya, jadi waktu pasien mengunyah dia tidak pindah tempat itu istilahnya. Ya, beda sama retensi. Retensi itu
Gigi tiruannya itu tidak boleh gampang lepas. Ya, nggak boleh dislodgement dia. Tapi kalau stabilisasi, mungkin dia nggak gampang lepas, tapi waktu dipakai mengunyah, kok goyang-goyang. Nah, itu yang nggak boleh pada stabilisasi ya, komponen stabilisasi. Faktor stabilisasi didapat dari adaptasi landasan yang baik, perluasan landasan, menentukan garis median, menyusun gigi di atas puncak linggir, menyusun gigi sesuai kurva Spi dan kurva Monson, menyusun gigi mengikuti konsep oklusi berimbang, menentukan dimensi vertikal dan relasi sentrik yang benar, bisa juga dengan mengurangi jumlah gigi, mengurangi lebar bukolingual gigi, menggunakan gigi non-anatomis, menarik garis fulcrum, dan mengunyah di dua sisi. Jika pada GTSL, maka ditambah dengan menghubungkan semua bagian ini, gigi tiruan dalam satu kesatuan, menggunakan 3 titik sandaran, menambah indirect retainer, dan ada bracing. Oke, yang pertama, adaptasi landasan. Permukaan landasan yang berkontak dengan jaringan pendukung harus berkontaknya merata. Bila ada bagian landasan yang kurang adaptif, maka akan menyebabkan kegoyahan pada saat fungsi. Nah, hal ini harus kamu perhatikan kalau ada daerah ada flabby tissue atau ada daerah yang kompresibilitasnya tinggi. Nah, jika dia seluruh permukaan jaringannya itu rata-rata itu serupa, homogen, maka tentu tidak ada kesulitan yang berarti. Namun jika terdapat banyak daerah flabby yang sangat movable gitu ya, dia sangat bergerak, atau daerah posterior yang sudah sangat resorpsi di rahang bawah sehingga terjadi perbedaan kompresibilitas yang tinggi. Maka jika landasan pun terlalu adaptif, tetap terjadi ungkitan. Pada kasus-kasus tersebut memang nanti akan dilakukan mungkin percetakan berganda atau percetakan seksional ya, terpisah, tersekat. Nah, itu nanti mungkin memang harus dirujuk ke dokter spesialis prosto karena itu sudah bukan kompetensinya dokter gigi umum lagi. Yang kedua adalah menentukan garis median ya, dengan tujuan garis median yang sudah ditentukan akan menyeimbangkan lengkung gigi sehingga susunan gigi itu simetris dan beban kunyahnya seimbang kiri dan kanan. Kalau garis mediannya tidak betul, maka beban kunyah itu pasti nggak rata. Ya, dimulai dengan hal sederhana yaitu menentukan garis median yang betul. Perluasan landasan mengapa penting? Karena pada gigi tiruan lengkap, makin luas landasan gigi tiruan, beban yang mengenai mukosa dan linggir alveolar di bawah gigi tiruan semakin kecil. Sesuai dengan rumus ini ya, tekanan adalah force dibagi area. Jadi semakin luas kamu menggunakan mukosa yang dipakai, yang kita gunakan untuk gigi tiruan sebagai support, itu akan makin bagus karena daya yang terima tiap area itu akan semakin kecil. Nah, beda kalau kita gunakan dia semakin sempit. Ya. Faktor berikutnya adalah menentukan dimensi vertikal dan relasi sentri dengan benar. Dimensi vertikal adalah jarak vertikal rang atas dan rang bawah pada keadaan tertentu diambil pada 2 titik di bagian tidak bergerak. Di bawah hidung subnasion dan di bawah genak dagu atau genation. Ya. Apakah harus di titik ini? Enggak juga. Ya, pokoknya harus diambil pada 2 titik di bagian tidak bergerak. Tapi karena kita belajar bersama-sama dulu untuk bikin dimensi vertikal yang benar dulu, maka bikinlah di subnasion dan di gnation. Dimensi vertikal terdiri dari 2 jenis, yaitu dimensi vertikal oklusi dan dimensi vertikal istirahat. Dimensi vertikal oklusi adalah dimensi vertikal pada waktu istirahat fisiologis dikurangi freeway space 2-3 mm. Dihitungnya dengan menggunakan kaliper ya, menggunakan jangka sorong. Ya, menggunakan jangka sorong, pasiennya pada posisi istirahat gitu ya. Langsung dihitung. Setelah dihitung, kurangin dulu dengan 2-3 mm freeway space. Nah, setelah itu kita tentukan dimensi vertikalnya adalah dimensi vertikal pada saat istirahat dikurangin freeway space. Relasi sentrik adalah hubungan rang atas rang bawah pada saat proses kondilaris berada pasca fossa glenoid paling posterior. Ya,
Cara menentukan relasi sentrik tanpa alat. Yang pertama, gerakan menelan. Minta pasiennya menelan mudah. Menempatkan ujung lidah pada buatan lilin, kamu buat lilin nucleus Volkoff pada garis tengah landasan paling posterior, ya. Jadi lidahnya ke belakang. Yang ketiga, membantu pasien memposisikan rang bawah pada posisi paling belakang dengan mendorong rang bawah dalam keadaan otot tidak tegang. Atau menegakkan posisi kepala pasien semaksimal mungkin. Memang untuk awal-awal pasti kamu harus melakukan konfirmasi beberapa kali ya untuk dimensi vertikal relasi sentrik. Kalau pasien yang sudah lama tidak bergigi itu sangat sering memajukan rahangnya ke depan, gitu ya. Padahal pada sudah lama dan tulus lengkap, yang komplit, itu rahang bawah itu kan resopsinya seperti kelas 3 gitu ya, sehingga dia seperti tampaknya prognati karena arah resopsinya. Sehingga pasien tuh pengennya seperti mensejajarkan rahang atas dengan rahang bawahnya, sehingga terjadi rahang bawahnya selalu dimajuin ke depan. Nah, untuk kita menentukan relasi, kita justru harus dorong ke belakang. Nah, seringkali pasien sendiri secara tidak sadar, dia melawan arah tekanan tangan kita yang mendorong rahang itu masuk ke paling posterior. Sehingga pada pasien memang harus diajarkan beberapa kali untuk dia menelan ludah, menengadahkan kepala gitu ya, harus diberitahu bahwa kita harus mendorong kembali posisi rahang bawah ke posterior, ke belakang, karena itu yang betul. Ya, pasien tidak boleh dorong-dorong rahangnya ke depan karena nanti gigi tiruannya jadi tidak stabil ya, karena pada posisi relasi yang salah kalau begitu. Ya, berikutnya faktor stabilisasi adalah menyusun gigi di atas puncak lenggir dengan tujuan yang pertama, menyalurkan daya kunyah langsung ke apikal, menyebabkan resultan gaya yang didapat itu jadi nol, ya, tidak ada gaya yang ke samping ya, tidak ada yang ke lateral, semuanya ke apikal. Mencegah perputaran pada garis fulcrum. Bila penyusunan tidak pada puncak lenggir, nah ini maka gaya yang didapat akan menghasilkan resultan ke arah lateral dan justru akan melepaskan gigi tiruan. Berikutnya adalah menyusun gigi sesuai dengan kurva Spee dan kurva Monson. Kurva Spee adalah kurva pada bidang sagittal yang melalui oklusi gigi caninus sampai gigi molar pada rang bawah. Kurva Monson adalah kurva pada bidang frontal yang melalui bidang oklusal gigi posterior rang bawah, melalui puncak bonjol bukal dan palatal, dan kurva Wilson adalah kurva pada bidang frontal yang melalui bidang oklusal gigi posterior rang atas dengan puncak bonjol bukal dan palatal. Nah, tujuan kita menyusun gigi harus mengikuti kurva adalah untuk mengkompensasi gerakan mandibula. Karena gerakan mandibula itu tidak hanya buka tutup ya, dia ada dua gerakan, rotasi dan translasi. Nah, pada autotranslasi ada sudut kondilus yang dijalani. Nah, sudutnya ini memang harus diimbangi dengan penyusunan gigi yang juga memiliki sudut gitu ya. Nah, jika kita mengikuti kurva yang benar, kalau kita mengikuti kelengkungan kurva kompensasi yang benar, maka itu dianggap harmonis dengan perjalanan translasinya kondilus, ya, menyusuri fossa articularis itu. Sehingga hal ini akan menahan daya pelepasan ke area horizontal dan akan membuat gigi tiruan lebih stabil. Yang berikutnya adalah menyusun gigi mengikuti konsep oklusi berimbang atau balance occlusion. Oklusi berimbang dapat dari menyusun bidang oklusal sesuai dengan 5 hukum artikulasi. Yang pertama, inklinasi sudut insisal, inklinasi sudut kondilus, inklinasi sudut bonjol, ketinggian lengkung kompensasi, dan bidang orientasi. 5 hukum artikulasi ini harus dihafalkan baik-baik ya. Ini namanya 5 hukum artikulasi Hanau. Nah, pada gigi tiruan lengkap, kamu harus ingat, ya, pada gigi tiruan lengkap, kita menggunakan konsep oklusi berimbang. Artinya apa? Pada setiap titik di gigi tiruan lengkap itu, kita mau stabil, ya. Artinya semua titik itu mendapatkan tekanan yang sama dan berimbang pada saat dia sentrik ataupun pada saat dia bekerja. Pada saat dia sentrik, jelas, ya,
Pada saat pembukaan rahang itu cuma 3-5 mili pada saat rotasi ya, pembukaannya tidak besar, maka proses kondilaris hanya mengalami proses translasi. Pada saat sentrik itu, semua titik di semua gigi tiruan lengkap harus pada posisi yang harus pada ketebalan yang sama. Jadi kamu pakai kertas artikulasi, kamu cek betul tidak ada daerah yang lebih berat, tidak ada tekanan yang lebih besar. Ya, demikian juga pada waktu pasien mengunyah di lateral, baik lateral kanan, lateral kiri. Pasien mengunyah sebelah kanan, maka terjadi working side sebelah kanan. Ya, pada gigi tiruan lengkap, pada balancing side tetap harus ada titik, harus ada teraan kunyah, harus ada daerah yang kontak dengan ketebalan atau daya yang sama. Jadi kalau kamu pakai kertas artikulasi, pasien yang ngunyah sebelah kanan, sebelah kiri harus tetap kontak. Dan besar teraannya itu sama gitu ya. Itu makanya kita bilang dia oklusi berimbang. Ya. Apakah kalau ada GTSL kita harus oklusi berimbang? Belum tentu ya, karena pada GTL keseluruhannya ya, semuanya itu berasal dari support mukosa. Ya, yang cenderung tidak stabil ya. Kalau support gigi itu cenderung stabil karena ada membran periodontal. Tapi pada support mukosa itu cenderung tidak stabil, maka kita harus membuat gigi tiruan yang betul-betul stabil sehingga tercapai stabilisasi yang baik dan pasien merasa nyaman. Ya. Yang berikutnya adalah mengurangi jumlah gigi. Jika kita mengurangi jumlah gigi di posterior akan mengurangi beban kunyah, sehingga akan mengurangi kemungkinan terungkitnya gigi tiruan pada bagian posterior. Seringkali kita kan membuat itu sampai N2. Tapi kalau memang terjadi satu dan lain hal di mana kita merasa kita harus mengurangi jumlah gigi supaya gigi anasir supaya gigi tiruan lebih stabil, maka kita biasa buat sampai M1 saja. Mengurangi lebar buka lingual gigi juga sebagai upaya untuk mengurangi beban kunyah yang diterima, sehingga mengurangi kemungkinan resorpsi tulang alveolar. Penarikan garis fulcrum. Garis fulcrum adalah suatu garis hayal yang tarik dari occlusales satu ke occlusales yang lain, membagi tekanan kunyah yang diterima gigi tiruan. Ya, di anterior dan posterior merupakan poros putar gigi tiruan. Penjumlahan dari nilai gigi artifisial pada salah satu sisi terhadap garis fulcrum harus seimbang, di mana I nilainya 1, C nilainya 2, dan M nilainya 3. Garis fulcrum dapat menjadi patokan dalam penempatan indirect retainer, di mana indirect retainer harus ditempatkan sejauh mungkin dari garis fulcrum. Ya, saya yakin kalian udah belajar waktu GTSL gimana cara membuat menarik garis fulcrum dan bagaimana menempatkan indirect retainernya. Menggunakan gigi anatomis, di mana gigi anatomis adalah gigi tiruan yang tidak memiliki bonjol dan fossa. Biasa digunakan pada kasus pasien dengan lindir datar, di mana hubungan rang atas rang bawah sukar ditentukan, dan sudut kondilusnya 0. Ya, perlu diketahui sudut kondilus adalah sudut yang dibentuk oleh gerakan kondilus terhadap gaya horizontal. Nah, untuk kasus begini, di mana pasiennya linggir datar, sudut kondilusnya bukan yang rata-rata, ya cenderung sangat datar, nah ini memang bukan kompetensi dokter gigi umum lagi, sudah boleh dirujuk ke dokter gigi spesialis karena memang nanti akan ada intervensi khusus untuk membuat gigi tiruan bagi pasien yang seperti ini ya. Faktor stabilisasi lainnya adalah mengunyah dua sisi. Tujuannya untuk menyeimbangkan daya kunyah pada mukosa pendukung, sehingga mencegah resorpsi tulang alveolar satu sisi, mencegah adanya jaringan flabby, mencegah keausan gigi tiruannya, dan mencegah gangguan TMJ. Pasien itu harus diingatkan berkali-kali dan diminta untuk terus mengunyah dua sisi. Ya, ingat pada GTL kita menggunakan prinsip oklusi berimbang. Jadi terus-terusan kalau sebelah kanan dipakai, kiri harus dipakai. Ya, kalau hanya ngunyah satu sisi, maka cenderung nanti tekanan kunyah satu sisi itu akan terlalu besar sehingga resorpsi pun terlalu besar. Padahal pada pasien dengan edenterus komplit itu sudah terjadi resorpsi yang besar. Nanti tahun-tahun berikutnya pasien pasti perlu bikin yang baru lagi karena akan terus terjadi resorpsi. Jadi kalau tetap mengunyah pada satu sisi, tentu saja kerusakannya akan lebih luas lagi ya. Jadi harus selalu digaungkan sama pasiennya.
Menambah indirect retainer akan menahan pelepasan bagian posterior gigi tiruan dengan memberi gaya yang berlawanan pada garis fulcrum. Tadi kita sudah singgung, menambah indirect retainer itu tegak lurus atau sejauh mungkin dari garis fulcrum ya. Makin banyak jumlahnya memang semakin stabil gigi tiruannya. Namun harus diingat juga semakin banyak komponen di dalam gigi tiruan tentu mungkin pasiennya juga kurang nyaman. Jadi nanti harus diperkirakan, harus berapa banyak sih dipikirkan ya jumlah indirect retainer yang cocok untuk desain gigi tiruannya. Faktor yang berikutnya adalah menggunakan 3 titik sandaran. Dalam menentukan retainer gigi tiruan, biasanya terdiri dari direct dan indirect retainer. Stabilitas gigi tiruan akan meningkat apabila terdapat 3 titik sandaran pada gigi penyangga. Ya, jadi kalau tripod itu udah bagus, kalau quadrapod lebih bagus lagi ya. 2 di posterior, 1 di anterior. Bracing adalah bagian kaku dari cangkolan yang terletak di daerah non-undercut dari gigi sandaran dan akan menahan gigi tiruan bergeser ke arah lateral. Adanya efek bracing ya akan membuat gigi tiruan tidak bergeser ketika berfungsi ke arah lateral. Jadi cangkolan itu memang sebaiknya selain ada retentive arm, ada bracing arm dan ada rest ya. Memang kalau pada frame gigi tiruan kerangka logam itu kita membuat seluruh komponen itu lebih mudah gitu ya, eh, lebih karena sudah wayahna, sudah ada modelnya, sudah ada pola lilinnya ya. Tapi kalau pada GTSL yang menggunakan kawat sebagai cangkolan, memang karena kita tidak melakukan preparasi gitu ya, seringkali memang jadi terbatas cangkolan yang kita gunakan. Namun perlu diingat bahwa bracing itu penting sehingga ketika tangan retentif itu berfungsi dan akan melepaskan gigi tiruan, bracing itu akan menstabilkan gigi tiruannya. Ya, dalam GTSL juga nih masih dalam GTSL yaitu menghubungkan semua bagian tadi ke dalam satu kesatuan ya. Dalam pembuatan gigi tiruan kerangka logam, pola lilin bagiannya kerangka logam merupakan bagian terpisah. Nah, pada saat membuat konstruksi, semua model tadi digabungkan dalam satu kesatuan. Oke, sampai situ dulu. Terima kasih. Kita akan berlanjut ke video berikutnya mengenai support, fonetik, estetik, dan arah pemasangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.